Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul yang saya ambil pada hari Sabat ini adalah Sisi Kelam Reformasi. Dan pekabaran ini bersifat sejarah, khususnya mengenai tokoh-tokoh yang cukup terkenal sebagai Bapa Reformator Protestan di zaman kegelapan rohani. Beberapa sumber saya ambil dari tulisan Nubuat, ada buku dari Ellen White, Alpha Omega Jilid 8, Kemenangan Akhir, dan beberapa sumber lain seperti arsip-arsip sejarah, dari buku, salah satunya buku dari John Fox, yaitu Fox's Book of Martyr, dan beberapa sumber dari website seperti Britannica maupun dari Catholic Herald. Nah, sebagai disclaimer, tujuan pekabaran ini bukan untuk mencari-cari kesalahan ya, atau menunjuk-nunjuk pribadi, namun untuk mengingatkan kita bahwa kita juga manusia berdosa yang tidak berdaya dan kita semua membutuhkan juru selamat. Dan tidak terlepas juga bagi reformator, karena reformator juga manusia. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami dalam surga, satu-satunya Allah yang benar, Halik pencipta langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Terpujilah Engkau, ya Bapa, dan terpujilah anakmu, Yesus Kristus, yang adalah anak yang Bapa peranakan, yang adalah juru selamat, penolong, penghibur, dan pengantara kami kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami dari berbagai tempat untuk berkumpul, berbakti, memuji, memuliakan namamu. Dan pada saat ini kami siap untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengurapi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Kiranya roh anak-Mu boleh Engkau curahkan kepada kami. Roh Kristus akan menguasai hati dan pikiran kami. Agar apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, itu boleh menguatkan kehidupan kami dan boleh mempersiapkan kami untuk kedatangan anak-Mu yang tidak lama lagi. Kiranya Engkau juga akan memberkati segala peralatan yang kami gunakan, baik kelistrikan maupun jaringan, agar Kau berikan kelancaran dan itu semua akan membantu kami untuk beribadah dengan baik dan kami boleh pulang dari tempat kami beribadah dengan penuh sukacita dan boleh membawa kabar baik ini bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih sekali lagi ya Bapak atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu dari dulu sekarang sampai selamanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab menubuatkan di dalam Daniel 7 ayat 24 sampai 25 mengenai sebuah era kegelapan rohani yang akan melanda umat manusia. Dikatakan di dalam Daniel 7 ayat 24 sampai 25, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bila dijumlah 1 ditambah 2 dan setengah menjadi 3 setengah masa atau 3,5 tahun, kita kalikan 360, kita dapat perhitungan 1260 hari. Dan hal ini juga dituliskan di dalam kitab Wahyu, Wahyu 13 ayat 5, pengobatan yang sama disebutkan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan dikalikan 30 hari kita dapat 1260 hari. Dan 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun, sehingga kita mendapatkan perhitungan waktu tersebut selama 1260 tahun. Ini adalah nubuatan tentang zaman kegelapan atau Dark Ages. Dan untuk membantu, kita mundur sedikit dan menggunakan alat peraga yang ditetapkan Tuhan untuk menjelaskan rencana keselamatan, yaitu sanctuary atau bait suci. Allah berfirman kepada Musa di dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bait suci merupakan rencana Allah untuk dapat bersekutu dengan umatnya, dan juga untuk mengatasi masalah manusia sejak zaman kejatuhan nenek moyang kita, yaitu masalah dosa. Dan karena keterbatasan waktu, kita tidak akan membahas secara detail mengenai bait suci.
Bila mana saudara sekalian rindu untuk mempelajari lebih rinci mengenai bait suci atau pelajaran Ka'bah, silakan lihat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diposting di channel YouTube Yohanes 173. Ya, singkatnya ada 6 perkakas utama ya dalam pelayanan bait suci ini di zaman Musa. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah mesbah korban bakaran, altar of sacrifice. Di sini iman mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa sebagai lambang pengorbanan Kristus di kayu salib. Kemudian yang kedua ada bejana pembasuhan. Di sini imam membasuh atau membersihkan dirinya sebelum masuk ke kemah suci. Ini juga melambangkan baptisan atau kelahiran baru. Kemudian di sini kita masuk ke bilik suci. Ada meja roti sajian yang melambangkan firman Allah. Dibahas pada saat renungan pagi kemarin hari Jumat mengenai 2 tumpuk roti ya, tentang Bapa adalah sumber hidup dan hidup itu kita terima melalui Yesus, dan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Terus oleh sebabnya ya roti hidup dilambangkan dengan 2 tumpuk roti itu, hanya ada 2, yaitu Bapa dan Anak. Kemudian ada furniture berikutnya adalah mesbah kedupaan. Di sini melambangkan doa-doa umat dan juga pelayanan perantaraan Yesus. Kemudian ada kandil, yaitu 7 kaki dian. Ya, itu adalah ya cahaya ya, untuk lambang cahaya, kemuliaan atau kekudusan. Dan yang terakhir masuk ke bilik yang maha suci, ada tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah dan hukumnya. Karena di dalamnya ada ya, di bawahnya tutup pendamaian, kemudian ada 2 loh batu, bokor mana, berisi bokor mana, juga tongkat Harun ya, yang tunas. Nah, kemudian dari pelajaran bait suci juga kita mendapatkan gambaran atau pelajaran-pelajaran bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mendapatkan keselamatan. Dari bait suci kita bisa belajar bahwa pertama kita tentunya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, kemudian berikutnya kita menerima baptisan, kemudian kita masuk ke dalam kehidupan rohani dengan membaca firman, berdoa, serta bersaksi. Kemudian dengan pertolongan Roh Kristus kita akan disanggupkan untuk memelihara perintah-perintahnya. Nah, namun berdasarkan nubuatan yang tadi disebutkan, maka ada tanduk kecil yang akan berkuasa menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus, berusaha mengubah waktu dan hukum, menghempaskan kebenaran ke bumi selama 1260 tahun. Ini dimulai tahun 538 sampai 1798 Masehi, yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Kebenaran dan langkah menuju keselamatan yang kita pelajari melalui pelajaran bait suci digantikan dengan tradisi-tradisi manusia. Pengorbanan Kristus digantikan dengan surat penebusan dosa atau penance. Kita harus bayar ini. Kemudian baptisan dengan cara diselamkan diganti dengan baptisan percik atau baptisan bayi. Kemudian firman Tuhan tidak bisa diakses bebas oleh manusia. Hanya orang awam tidak bisa punya akses kepada Alkitab. Hanya orang-orang terpelajar, imam-imam yang bisa baca Alkitab. Kemudian tadinya orang umat percaya bisa berdoa langsung kepada Bapa dalam nama Yesus. Tapi digantikan harus melalui bilik pengakuan dosa, mengaku dosa kepada imam. Kemudian cahaya, kesaksian, gereja digantikan dengan era penganiayaan, zaman kegelapan, yang menelan korban ribuan martir. Dan terakhir, hukum Allah tidak dihormati. Dan salah satunya adalah mengganti hari perbaktian dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Inilah sebabnya disebut zaman kegelapan rohani. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Ada nubuatan lainnya, nubuatan yang lebih panjang, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi. Dalam Daniel 8 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nubuatan 2300 petang dan pagi ini
Kita pelajari dimulai dari tahun 457 dan berakhir tahun 1844. Salah satunya adalah, intinya adalah pelayanan Yesus saat ia berpindah dari bilik suci ke maha suci untuk memasuki fase pelayanan sebagai imam besar. Selain itu juga ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, jadi selain pelayanan Yesus sebagai imam besar dalam pelayanan pengadilan pemeriksaan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga merupakan gambaran tentang apa yang terjadi di bumi. Apa yang telah dirusak pada zaman kegelapan, Tuhan utus satu persatu reformator untuk memulihkan kebenaran yang telah dihempaskan. Ibarat secercah cahaya di tengah kegelapan ya, namanya juga kan zaman kegelapan. Jadi reformator ini Tuhan utus satu persatu untuk memulihkan kebenaran-kebenaran yang telah dirusak. Untuk yang pertama ini Martin Luther di tahun 1400-1500-an, dia memulihkan pembenaran oleh iman. Yang tadinya harus surat penebusan dosa, dia kembalikan lagi kepada keselamatan hanya melalui iman, percaya kepada jasa pengorbanan Yesus. Kemudian John Smith di tahun 1600-an memulihkan baptisan. Ini yang menjadi cikal bakal pergerakan gereja baptis. Kemudian ada John Wycliffe di tahun 1300-an. Dia menerjemahkan Alkitab sehingga dapat dimengerti oleh kaum awam. Kemudian John Calvin di tahun 1500-an, cikal bakal alian Presbyterian atau gereja Reform sampai sekarang. Dia memulihkan ajaran mengenai doa dan juga doktrin-doktrin lain yang dia tentang dari kepausan. Kemudian John Wesley, aliran Metodis 1700-an memulihkan kebenaran mengenai pentingnya untuk bersaksi. Dan kemudian terakhir William Miller yang diteruskan menjadi pergerakan Seventh-day Adventist mula-mula dalam memulihkan kebenaran, salah satunya adalah kebenaran tentang hari Sabat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Dia tidak meninggalkan umatnya. Pemazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan di tengah zaman kegelapan rohani, Allah Bapa dan anaknya senantiasa memanggil pribadi-pribadi maupun secara kelompok untuk berbalik kepada kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan ajaran tradisi manusia serta menjadi terang bagi orang-orang yang rindu mendengarkan. Dan selain nama-nama yang di atas, nama-nama yang tadi, selain itu, kita juga pasti pernah mendengar nama-nama lain seperti orang-orang Waldensia, ini dia patungnya Peter Waldo. Kemudian ini ada siapa ya? Jan Hus, kemudian Jerome, ini waktu peristiwa dia dibakar, dan masih banyak lagi. Tentunya kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada reformator-reformator yang telah membangun jalan, ya memperbaiki jalan agar kita boleh menerima kebenaran yang utuh sampai dengan saat ini. Lalu, di manakah sisi kelamnya? Bukankah reformator-reformator ini tadi disebutkan adalah cahaya di tengah kegelapan? Mengapa harus disebutkan tentang sisi kelam reformasi? Mari kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya, bagian ini kita akan berfokus pada satu nama Bapak Reformator besar yang tadi sudah disebutkan salah satunya ya, sebagai pencetus pergerakan Presbyterian atau Calvinisme atau Reform, yaitu John Calvin. Ini kita bisa baca di dalam Alpha Omega Jilid 8 atau Kemenangan Akhir pasal 12 berjudul Reformasi di Perancis. Ini Calvin orang Perancis ya. Jean Calvin ya nama kalau dari orang Perancis sebutnya. Dia adalah ahli teologi Perancis, lahir di Noyon, Perancis tahun 1509 dan sebagian besar pelayanannya dihabiskan di Geneva, Swiss sampai ia meninggal di sana tahun 1564. Nah, perannya dalam reformasi tentu saja sangat besar. Dia reformator yang terkemuka. Ia berkontribusi pada pengembangan ajaran-ajaran teologi gereja Reform sampai saat ini. Kemudian di Great Controversy juga dijelaskan bagaimana pemisahan dirinya dari gereja Katolik Roma. Ia menentang doktrin-doktrin yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Salah satunya pengakuan sakramen. Calvin menolak doktrin transubstansiasi yang diajarkan oleh gereja Katolik. Menurut Calvin,
Roti dan anggur perjamuan itu, perjamuan kudus hanya melambangkan tubuh dan darah Kristus, bukan berubah secara fisik menjadi tubuh dan darahnya. Kemudian juga Calvin menentang penghormatan kepada Maria dan orang-orang kudus. Baginya hanya Allah yang layak disembah. Dan kepadanya kita berdoa. Kemudian Calvin juga menolak kekuasaan absolut paus dan doktrin infabilitas. Baginya otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, bukan otoritas gereja. Calvin tidak mengakui kekuasaan uskup sebagai pemimpin tunggal gereja. Baginya, gereja harus dipimpin oleh firman Tuhan dan dewan gereja. Kemudian, ya, Calvin juga mengajarkan prinsip-prinsip predestinasi, meskipun kita tidak pegang itu sekarang. Namun, ya, pengaruhnya ini meluas sampai ke Eropa dan membentuk gereja-gereja reform di sana. Dia dihormati oleh banyak orang, ya, termasuk kita, termasuk Ellen White pun, Nabi Tuhan menghormati dia dan menuliskan tentang kisahnya di dalam buku Kemenangan Akhir. Sebagai contoh, ya di dalam kontroversi halaman 236 paragraf 1 katakan di sana, hampir selama 30 tahun Calvin bekerja di Geneva. Mula-mula mendirikan gereja yang mengikuti moralitas Alkitab, kemudian untuk memajukan pembaruan di seluruh Eropa. Tugasnya sebagai pemimpin umat bukan tanpa kesalahan. Bahkan doktrin-doktrinnya bukan tanpa kesalahan. Tetapi ia adalah suatu alat yang sangat penting untuk menyebarluaskan kebenaran pada zamannya. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip protestanisme melawan gelombang balik kepausan yang cepat datangnya. Dan untuk memajukan kesederhanaan dan kemurnian hidup dalam gereja-gereja reform. Sebagai gantinya kesombongan dan kebejatan yang berkembang di bawah ajaran Roma. Jadi, pelayanan John Calvin di Geneva berkontribusi secara signifikan dalam penyebaran ajaran atau kepercayaan dalam gereja reform. Ajaran-ajarannya terus membentuk praktek dan pemikiran dalam pergerakan Protestan. Ini bukan orang sembarangan. Kita pun berutang budi dan bersyukur atas penatelanan Calvin. Dia berkhotbah, mengajar, serta menulis karya-karya teologi, salah satunya berjudul Institutes of the Christian Religion. Dan masih belum kelihatan sampai saat ini di mana sisi kelam yang dimaksud. Apa salahnya dengan ini? Sampai kita mendengar nama Michael Servetus. Ini adalah seorang dokter dan ahli teologi dari Spanyol. Nama aslinya Miguel Serveto, ya, versi Spanyolnya, ya. Dia kelahiran Spanyol tahun 1511, kemungkinan gitu ya. Saya cari sumber-sumber juga kemungkinan dia lahir tahun 1511. Dia lahir di Spanyol, tapi dia juga berwarga negara Prancis melalui naturalisasi. Nah, yang menarik dari Michael Servetus adalah salah satunya dia disebutkan juga di dalam buku John Foxe, yaitu Foxe's Book of Martyr. Dia menolak ajaran atau doktrin yang merupakan ajaran sentral dalam dunia kekristenan pada saat itu, yaitu doktrin Trinitas. Servetus percaya bahwa persatuan bisa dicapai di antara umat Kristen, Yahudi, dan Muslim apabila kita menolak Trinitas. Servetus juga, Michael Servetus menulis beberapa buku, di antara De Trinitatis Erroribus dalam 7 buku, Libri Septe, dan Dialogorum De Trinitare, Libri 2, dalam 2 buku. Kebetulan ada bukunya, tapi cukup panjang, saya belum sempat baca ini semua. Mudah-mudahan saya sempat baca. Namun ini edisi 1531, ini kemudian Dialogorum ini versi 1532. Ini hanya inilah buku yang mungkin bisa ada historinya gitu. Berikutnya ada buku-buku yang dia terbitkan lagi, manuskrip-manuskrip yang merupakan revisi dari buku-buku ini. Ini yang tidak kita temukan. Kedua buku ini berisi pandangan, pertanyaannya, dan keberatannya terhadap ajaran Trinitas. Hal ini membuat Michael Servetus dianggap seorang bid'ah, baik oleh Katolik maupun oleh Protestan, oleh John Calvin itu sendiri. Dan salah satu isi bukunya saya cepat baca, dia menyatakan bahwa dengan merumuskan Trinitas, Konsili Nicea itu telah menghina Allah Bapa dan Anaknya. Itu salah satu isi dari bukunya. Lalu apa hubungannya Michael Servetus dengan Calvin? Nah, tadi Calvin adalah reformator atau pembaharu yang besar, ya. Michael Servetus, dalam catatan sejarah saya coba gali dari website Britannica dan juga Catholic Herald dan beberapa sumber lainnya. Jadi ini menarik. Jadi kalau di
Britannica dia masuk kepada kategori Scientist of the Week. Jadi ilmuwan tokoh ilmuwan yang mau disampaikan di minggu ini. Kalau di website Saksi Yehova jw.org dia masuk ke dalam kategori Pioneer of the Week. Wah, gitu. Tapi dia juga masuk di dalam Catholic Herald, masuk dalam kategori Heretic of the Week. Ya, bidat dalam minggu ini. Jadi dari tiga sumber ini ada yang menganggapnya bidat, ada yang menganggapnya ilmuwan, ada yang menganggapnya pionir atau martir begitu ya. Jadi si Michael Servetus ini dia pernah menulis surat bersurat menyurat dengan John Calvin tahun 1540-an, 1546. Dia Servetus mengirimkan manuskrip pemikirannya yang sudah direvisi. Jadi kemungkinan dari buku ini ada revisinya. Dan dia mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan John Calvin. Saudara, ayo kita bertemu. Saya ingin membahas ini tentang Trinitas ini. Namun Calvin sendiri menyebut surat-surat Servetus sebagai, aduh ini mimpi-mimpi saja dan omong kosong. Servetus menawarkan, ayo kalau mau bertemu lebih lanjut. Zaman dulu belum pakai WA ya, jadi harus pakai surat menyurat. Kalau sekarang kan, yuk kita ketemuan di mana gitu janjian. Nah, ayo Servetus mengundang, ayo Calvin kita ketemuan ini saya harus sampaikan ini tentang Trinitas. Namun Calvin sudah tidak mau lagi berurusan dengan atau tidak mau lagi mengindahkan surat-surat dari Servetus. Dan isi surat-surat itu saya lihat di satu sumber ada dikatakan 17 kali mereka surat menyurat. Namun isi surat tersebut maupun manuskrip yang telah direvisi selengkapnya tidak tercatat lagi dalam sejarah. Singkat cerita, setelah beberapa kali surat menyurat, Calvin tidak mau lagi, nggak mau lagi berurusan dengan Servetus. Dan dia simpan itu manuskrip. Calvin bahkan menyatakan kepada koleganya, sesama pengkhotbah Prancis bernama Farel, di Ronbot juga disebutkan nama itu Farel, bahwa bila Servetus nekat datang ke Geneva, ia tidak akan membiarkannya hidup jika tertangkap. Wah, ngeri juga ya. Padahal reformator-reformator yang lain rela disiksa begitu, ini malah masalah memberikan ancaman kan agak-agak bagaimana gitu. Nah, John Calvin sebagai pemimpin gereja di Geneva, tentunya dia memiliki pengaruh yang besar. Oleh karenanya ia merasa bahwa Servetus ini mengancam stabilitas doktrin gereja dan masyarakat. Ya perlu kita pahami konteks abad 16 itu adalah reformasi Protestan di mana perbedaan teologis seringkali berujung pada konflik dan penganiayaan. Nah, ini saya dapat dari Britannica. Ketika beberapa surat Servetus kepada Calvin jatuh ke tangan Guillaume de Try, kurang lebih gitu cara bacanya, mantan warga Lyon, dia membuka kedok Servetus, dia tinggal di mana gitu ya, dan dia laporkan kepada Jenderal Inquisisi, semacam lembaga anti bidat begitulah di Lyon ya, lembaga LPB lah gitu, lembaga pemusnah bidat gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, ya Servetus kan punya percetakan, dia punya orang-orang yang menuliskan, dan singkat cerita, Servetus dan percetakannya, timnya ditangkap. Namun, selama persidangan, Servetus berhasil melarikan diri, dan otoritas gereja Katolik harus puas dengan membakarnya dalam bentuk patung effigy di sini ya. Jadi mereka buatlah patung yang melambangkan inilah si Michael Servetus, kita anggap dia, kita bakar. Tapi patungnya yang dibakar. Nah, entah nekat atau bagaimana, Servetus muncul lagi di Geneva, kemudian dikenali, ditangkap dan diadili oleh karena dengan tuduhan bidat dari tanggal 14 Agustus hingga 25 Oktober 1553. Dan yang memainkan peran penting dalam persidangan untuk menekan dan untuk mengeksekusi Michael Servetus adalah John Calvin, sang reformator. Meskipun katanya dikatakan di sini Calvin lebih setuju jangan dibakar lah, kita penggal aja kepalanya. Ngeri ya. Meskipun dikatakan ya dianggap bidat si Servetus ini, meskipun dia menghormati dan meninggikan Alkitab serta pandangannya terhadap alam semesta yang sepenuhnya berpusat pada Kristus. Akhirnya Servetus dinyatakan bersalah karena bidat, terutama karena pandangannya tentang Trinitas dan baptisan. Tentu saja
Jadi dia dimusuhi oleh baik Katolik maupun Protestan, ngeri ya. Dan sebagai akhir kehidupannya, Servetus dibakar hidup-hidup di Champel, di Chong pada tanggal 27 Oktober 1553. Dan kali ini bukan hanya orangnya, buku-bukunya dan tulisan-tulisannya pun turut dibakar bersama Michael Servetus. Inilah yang saya maksud sebagai dark side of Reformation. Ini telah menorehkan sejarah gelap dan sisi kelam dari reformasi. Bayangkan saudaraku yang dalam Tuhan. Pihak Katolik saja, mereka cukup puas dengan membakar Servetus dalam bentuk patung. Namun Calvin bersikeras untuk menghukum orangnya secara fisik dan bukan hanya lambang. Bila ada martir yang dipersekusi oleh gereja Katolik Roma karena bidat, dianggap bidat, itu wajar pada zaman itu. Meskipun tragis tapi wajar lah, gitu ya. Dan para martir pun seperti Jerome bersuka cita, bahkan dia menyanyi, memuji Tuhan sambil dibakar, makin makin kebakar, mulai berkurang suaranya. Tapi mereka bersuka cita sampai akhirnya habis terbakar dan suaranya tidak lagi terdengar. Adalah sukacita mereka anggap untuk bisa merasakan penderitaan juru selamat. Namun sedihnya atau ironisnya, pada kasus Michael Servetus, penganiayaan justru dilakukan oleh tokoh yang dianggap reformator besar. Hanya saja pada saat itu mungkin Calvin tidak terlalu dianggap bidat ya, tidak terlalu bidat dianggapnya ya oleh Katolik karena masih memegang teguh doktrin Trinitas. Terlepas dari penganiayaan yang dilakukan kepada Servetus, kita pun tetap bersyukur sebenarnya atas penatalan Calvin dan juga martir-martir para reformator yang mau dipakai Tuhan untuk memulihkan kebenaran yang sudah dihancurkan satu persatu, dipulihkan kembali. Tidak ada yang perlu disesali. Masa lalu biarlah berlalu, dan yang penting adalah kita memandang masa depan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kita berada di sini dari berbagai latar belakang dalam pergerakan ini ya. Ada yang tembak langsung dari mission, ada yang lewat jalur present truth, ada dari Amswap mungkin, ada dari Davidian. Masing-masing punya pergumulan dan mungkin sisi kelamnya masing-masing. Dan tidak ada yang perlu disesali, saudaraku dalam Tuhan. Sebaliknya kita bersyukur pengalaman kita di masa lalu, pada akhirnya Tuhan masih tuntun kita agar boleh mengenal dan menerima kebenaran tentang Allah Bapa dan anaknya. Saya sendiri pun tadi di awal menggunakan slide bahan sanctuary, saya ambil dari bahan yang saya dapat 10 tahun lalu, 2014. Saya dapat dari pendeta Ivor Myers. Ya, kita tahu Ivor yang sekarang sebagaimana dan juga gereja Advent sekarang ini menyatakan bahwa hikmat dalam Amsal 8 itu bukan Yesus gitu ya. Namun ya pada saat itu kan belum seperti sekarang gitu ya. Uh, belum terlalu hot lah pekabaran tentang anti trinitas ini. Saya bersyukur bagaimanapun juga ya. Saya bersyukur bisa mendapatkan pelajaran tentang bait suci dari Ivor tahun 2014-2015 yang lalu. Tidak ada yang saya sesalkan. Justru dari pelajaran yang saya terima, pelajaran demi pelajaran, akhirnya saya pun akhirnya menuntun saya untuk menerima kebenaran tentang Allah yang benar ini. Nah, sebagai penutup, kita kembali sedikit soal penganiayaan Michael Servetus. Kita lihat tadi polanya mirip-mirip ya. Polanya mirip-mirip, yaitu dia menulis surat atau memberikan manuskrip yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikirannya, ataupun ya dikatakan revisian lah, revisian. Tapi itu tidak tercatat dalam sejarah karena sudah habis dibakar beserta dengan orang-orangnya, dengan si Servetusnya sendiri dibakar ya. Saya jadi teringat kepada nasib Arius, ya, kaum Arian. Ini juga pernah disampaikan dalam pekabaran yang lalu. Kita ingat pada saat tanduk kecil menghabisi 3 kerajaan pengikut ajaran Arian atau yang mereka menolak Trinitas.
yaitu Heruli Vandal Ostrogoth, bisa jadi pikiran gereja atau tanduk kecil itu saat itu adalah, bila kau mati, wahai Arius, mati pula kelompokmu. Mungkin itu juga yang ada di pikiran Calvin saat saat mengancam dari Michael Servetus ini. Aduh, sesat kau. Kalau kau mati, Servetus, mati pula ajaran-ajaran sesatmu itu. Dan masih segar ingatan kita ya, bagi yang mengikuti ibadah Sabat lalu. Saudara Wilmore bersaksi mengenai pertemuannya dengan kakak kelasnya, yang juga mengatakan kepadanya hal yang sama. Bila kau mati, Wilmore, mati pula kelompokmu itu. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik hidup ataupun mati, itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah percaya, menerima Kristus dalam hati, dan memegang teguh iman kepercayaan kita, serta bersaksi dan mengabarkan selagi ada waktu, selagi masih ada kesempatan dan nafas kehidupan dalam diri kita. Ya, kita bersyukur sebentar sore kita akan mengikuti acara gitu ya, tentang kesaksian dari saudara-saudara kita yang telah menjadi utusan penginjilan baik yang ke Sumatera maupun ke Manado. Kiranya ini akan menguatkan kita sekalian supaya di dalam event-event penginjilan kita berikutnya akan bertambah lagi umat-umat yang rindu untuk diutus. Dan kita berkaca dari pengalaman umat-umat Tuhan di zaman dulu, pengikut Arian, pengikut Servetus, kita melihat betapa Allah Bapa tidak membiarkan umatnya begitu saja. Kalaupun pekabaran tentang antitrinitas, pekabaran Allah yang benar ini harus berakhir di zaman Arian, buktinya Tuhan bangkitkan kembali lilin kebenaran di generasi selanjutnya. Amen. Kita sudah saksikan tadi dalam kisah sejarah Michael Servetus. Meskipun kita tidak tahu persis pekabarannya ya, apakah sama atau tidak dengan yang kita percayai, namun setidaknya itu cukup untuk menginspirasi umat generasi berikutnya untuk menggali dan menggali kebenaran yang telah lama dikubur. Dan terakhir, kalaupun suatu saat kelompok ini harus bubar, nah jadi sahabat lalu saya berbincang-bincang dengan saudara Andro ya, dia juga memiliki pemikiran yang sama, Andro Sinaga. Dan dia mengatakan, ya kalaupun memang Tuhan izinkan suatu saat kelompok ini harus bubar dan tercerai-berai, yakinlah saudara dalam Tuhan, Allah Bapa sanggup dan berkuasa untuk bangkitkan kelompok lain atau individu lain untuk menghidupkan kembali dan meneruskan obor kebenaran ini. Bahkan kalau perlu, batu pun akan berbicara. Lukas 19 ayat 40. Dan kiranya renungan ini akan menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Semoga kita sekalian dapat bertahan oleh karena kita bertuhan. Dan meskipun banyak kendala, ingat Allah Bapa pegang kendali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan sebagai doa penutup, saya minta kesediaan Saudara Wilmore Tambunan untuk mendoakan kita semua. Terima kasih kepada Saudara Ami. Saudara sekalian, mari kita bertelut bagi yang bisa bertelut. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersuka cita dan bersyukur boleh berkumpul berbakti meskipun kami terpisah dengan jarak dan waktu. Kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena pesan firman-Mu yang menguatkan kami. Engkaulah yang mengendalikan sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami hanyalah alat, kami adalah saluran. Dan kiranya melalui pengalaman para pendahulu kami, para reformator kami, seperti Michael Servetus, yang tetap teguh sampai akhir, boleh menjadi bagian kami. Kami semua ini bukanlah suatu organisasi resmi, bukan aliran yang diakui. Ada masanya kami akan mengalami aniaya dan ditindas. Biarlah kami tetap teguh setia apapun yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan akan bangkitkan dan bahkan jaga kebenaran ini terus sampai selama-lamanya. Dan bila mana Yesus datang, entah kami mati, entah kami hidup, kami percaya kami akan menjadi bagian daripada
penghuni alam semesta yang menyembah Bapa dan Anaknya. Tuhan, terima kasih atas amaran dan peringatan pada pagi hari ini, agar kami semua semakin sungguh-sungguh dalam kebenaran ini, entah kami sendiri dimanapun berada, entah kami berkelompok. Biarlah andalan kami bukan banyaknya jumlah, tetapi karena Kristus dalam hati kami, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kami serahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, peliharakan dan jaga mereka. Dan bila mana kami melihat tanda-tanda zaman yang sudah semakin meningkat, biarlah itu mengingatkan kami untuk bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Berkati saudara Amir dalam kehidupannya, demikian juga dengan istrinya yang saat ini sedang menemani orang tua. Kiranya iman yang berlimpah, roh-Mu ya Yesus, serta kehidupan kerohanian yang semakin bertumbuh, semakin serupa dengan karakter-Mu menjadi bagian mereka. Jadi terang dan teladan, bahkan jadi saksi-Mu, karena kami percaya waktu semakin singkat. Kami serahkan juga umat-umat Tuhan di tempat lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kita juga mau Engkau gunakan menjadi alat-Mu untuk menyebarluaskan kebenaran ini. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.